Halo guys, halo teman-teman YouTube, balik lagi ke channel Alkimia dan TPS ya. Nah, pada kali ini saya akan membahas mengenai materi kelas 12 kimia, yaitu mengenai sifat koligatif larutan ya. Nah, materi sifat koligatif sendiri, untuk saya sendiri, saya akan bagi menjadi 4 part ya. Di sini ada mengenai konsentrasi, yaitu molaritas, molaritas dan fraksi mol ya. Jadi di sini kita akan diingatkan lagi mengenai cara menghitung konsentrasi, walaupun ini di kelas 10 sudah ya. Nah, kemudian ada faktor Van Hoff. Kemudian yang ketiga, sifat-sifat koligatif larutan itu apa saja? Ada kan penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Kemudian yang terakhir kita akan bahas mengenai diagram P dan T ya. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas mengenai konsentrasi dulu ya. Nanti untuk faktor Van Hoff, sifat koligatif, dan diagram P dan T-nya itu ada di video-video selanjutnya ya. Nah, untuk itu mari kita langsung simak saja mengenai pembahasan atau review mengenai menghitung konsentrasi larutan ya, yaitu molaritas, molaritas, dan fraksi mol ya. Nah, pada sifat koligatif sendiri, yang pertama itu kita akan mereview kembali mengenai cara menghitung konsentrasi larutan ya. Nah, ini sebagian udah diajarkan pada saat kelas 10 di bagian stoikiometri ya. Nah, konsentrasi larutan yang akan kita bahas ini yang akan digunakan dalam menghitung sifat koligatif itu ada molaritas, dan ini udah familiar ya, ada molaritas dan juga fraksi mol. Nah, sebelumnya di sini misalkan saya ada wadah berisi air, kemudian ini ada zat A, kemudian yang terakhir ini zat A-nya dimasukkan ke dalam air ya. Berarti kan si air ini kita sebut sebagai pelarut ya. Zat A ini disebut sebagai terlarut, sedangkan air plus zat A itu kita sebut sebagai larutan ya. Nah, kemudian yang pertama yang kita bahas itu mengenai molaritas. Nah, ini kan sudah familiar sekali ya. Pengertian molaritas sendiri yaitu jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Berarti si zat larut ini dibagi oleh volume larutan ini ya. Jadi zat larut ini dibagi oleh volume larutan. Nah, molaritas sendiri dirumuskan bisa mol zat terlarut ya dibagi oleh volume larutan. Ini satuannya dalam liter ya. Nah, bisa juga pengembangan dari rumus ini, molnya ini kita ubah menjadi massa dibagi mr, berarti ini massa terlarut dibagi mr-nya. Kemudian CV-nya ini volume biar jadi liter. Ini kan kita biar jadi mili ya. Ini kan dikali 1000 ya. Nanti dapat 1000 per V ya. Makanya kalau ini untuk rumus yang ini volumenya itu satuannya mili ya. Nah, kemudian pengembangan dari rumus ini juga bisa kita dapatkan rumus ini. Molaritasnya itu rho kali 10 dikali persen dibagi mr ya. Nah, keterangannya sendiri M besar ini kan berarti molaritas larutan, V-nya itu volume larutan, N-nya ini mol zat terlarut. Nah, kalau ada GR itu massa terlarut ya. Kalau ada MR berarti MR dari massa terlarutnya. Kemudian rho ini massa jenis larutan. Nah, kemudian persennya ini persen massa atau kandungan zat si terlarutnya ya. Nah, contoh soal yang pertama yang paling mudah itu di sini ada tentukan molaritas larutan yang dibuat dari 2 gram NaOH yang dilarutkan ke dalam air sampai volumenya menjadi 500 ml ya. Berarti ini yang diketahui itu ada 2 gram NaOH, berarti ini terlarut ya. Ini kalimatnya di sini yang dilarutkan ke dalam air sampai volume menjadi 500 ml. Berarti 500 ml ini merupakan si volume si larutan ya. Dilarutkan ke dalam air sampai volumenya, berarti udah volume air ya. Ini berarti diketahui ada volume larutan. Sedangkan volume air sendiri kita nggak tahu ya, karena untuk menghitung molaritas memang kita tidak butuh volume air ya. Yang kita butuhkan yaitu volume larutan. Berarti tinggal kita masukkan ke sini saja. Ini kan GR massa terlarut yang 2 gram, MR-nya yang si MRC terlarut ya 40,
Kemudian ini volumenya volume si larutan yaitu 500 mili. Karena di rumus ini volume yang kita gunakan satuannya mililiter ya. Nah, berarti tinggal kita input angkanya saja. Nah, berarti kita dapat hasilnya 0,1 molar ya. Ini kan bisa kita coret jadi 2 kali 2 4 dibagi 40. Berarti hasilnya 0,1 molar ya. Nah, kemudian untuk contoh soal berikutnya, di sini hitunglah besar molaritas H2SO4 40% massa terlarutnya ya, dengan massa jenis 1,3 kg per liter. Nah, 1,3 kg per liter sendiri itu sama aja dengan 1,3 gram per mili ya. Karena kan kilogram diubah ke gram kali 1000, liter ke ubah mili kali 1000 juga ya, nanti saling menghilangkan. Jadi kilogram per liter itu sama aja dengan gram per mili ya. Nah, di sini berarti informasi yang kita ketahui ada 49% massa si terlarut ya, di mana massa jenis larutannya itu 1,3 kg per liter atau 1,3 gram per mili. Nah, untuk contoh soal kasus ini berarti kita gunakan rumus ini. Kenapa kita gunakan rumus ini? Karena informasi yang diketahui ada 49% massa dan juga ada massa jenis ya. Tinggal kita input, persennya itu 49. Nah, di sini kamu gak usah mengubah lagi 49% yang dibagi 100 lagi ya. Karena pada saat penurunan rumus ini udah include. Jadi ini gak usah dibagi 100 lagi. 49%-nya kita tinggal masukin ya. Karena kan biasanya kalau 49%, persennya pengen hilang, kita bagikan 100 ya. Jadi di rumus ini 49%-nya, 49-nya tinggal kita masukkan saja ya. Rho-nya 1,3 dikali 10, MR-nya ini berarti H2SO4 itu 98 ya. Nah, ini didapat 6,5 molar ya. Kalau kita hitung sendiri kan 49 sama 98, ini bisa dicoret ya. Berarti kan sisa 2, 1,3 dikali 10 kan 13 bagi 2 berarti 6,5 molar ya. Nah, untuk konsentrasi yang kedua yang akan kita bahas itu mengenai molalitas ya, atau simbolnya M kecil. Jadi ini bukan cadel ya. Jadi molaritas dan molalitas itu satuan konsentrasi, menghitung satuan konsentrasi yang berbeda. Nah, tadi kalau molaritas itu dia kan, kalau molaritas itu mol si terlarut dibagi oleh volume dari larutan. Sedangkan untuk molaritas sendiri yaitu jumlah mol zat terlarut dalam 1 kg pelarut. Berarti mol zat terlarut ini dibagi oleh massa si pelarut. Jadi zat A ini si terlarut dibagi oleh ini. Kalau tadi molaritas ya, mol si ini dibagi oleh larutan. Itu bedanya molaritas dengan molalitas ya. Jadi si terlarut dibagi oleh pelarut untuk molalitas. Berarti bisa kita rumuskan bahwa molalitas itu mol si terlarut dibagi massa pelarut ya. Massa pelarut itu yang ini. Nah, untuk ini massa pelarutnya satuannya kilogram. Nah, bisa juga kita ubah molnya ini, kita ubah jadi gram per mr. Kemudian kenapa di sini ada 1000-nya? Konversi kilogram ke gram kan pengalihan 1000 ya. Nanti 1000-nya naik ke atas jadi 1000 dibagi P. Nah, untuk ini satuannya itu dia gram ya. Nah, kemudian keterangannya untuk lebih lanjut ini ya, molalitas itu simbolnya M, P ini massa si pelarut, N-nya ini mol terlarut. Nah, GR ini artinya massa si terlarut ya. Nah, kemudian MR ini dia merupakan massa molekuler relatif dari si terlarut. Jadi bedanya molaritas dengan molalitas itu, kalau molaritas ini dibagi yang ini ya. Sedangkan kalau molalitas, mol si terlarut dibagi oleh massa si pelarut. Nah, kemudian kita lanjut ke contoh soalnya. Di sini ada contoh soal, sebanyak 3,6 gram glukosa dilarutkan ke dalam 100 gram air. Tentukan molalitas larutan glukosa tersebut. Kalau kalian perhatikan, kalau tadi molaritas itu kan
dilarutkan dalam air hingga volumenya, berarti udah volume larutan ya. Kalau ini dilarutkan dalam air ke dalam 100 gram air, berarti ini massa si ini massa si pelarut. Berarti di sini yang diketahuinya ada 3,6 glukosa, berarti ini ada 3,6 glukosa itu si terlarut ya. Dilarutkan ke dalam 100 gram air. Nah, 100 gram air ini merupakan massa si pelarut. Nah, di sini sendiri kita nggak tahu ya massa atau volume si larutannya. Nah, berarti karena molaritas sendiri kita hanya butuhkan massa terlarut dan massa si pelarut. Tinggal kita input ke rumus ini ya. Jadi GR ini massa si terlarut ini, MR-nya 180, kemudian P-nya itu yang 100 gram ya. Nah, berarti tinggal kita input, ini kan bisa kita coret jadi 10 ya. Jadi 36 dibagi 18 atau 180, berarti jadi hasilnya 0,2 molal ya. Nah, untuk contoh soal berikutnya, sebanyak 3 gram urea yang dilarutkan dalam air hingga volumenya 100 ml. Kemudian dikasih tahu rho larutannya 1,2 gram per mili, tentukan molalitas larutan tersebut. Nah, di sini informasi yang kita tahu ada 3 gram urea, berarti ini sih terlarut ya. Kemudian dilarutkan dalam air hingga volumenya 100 mili, berarti itu volume larutan. Kan dilarutkan dalam air hingga volumenya, berarti udah volume air ya. Itu merupakan volume larutan. Beda bahasanya kalau misalkan dilarutkan dalam air sebanyak 100 mili, berarti 100 mili ini merupakan volume air ya. Nah, untuk molalitas sendiri yang kita perlukan itu kan dia massa si pelarut. Berarti dari informasi 100 mili dan 1,2 gram ini kita bisa mencari massa si larutannya. Gini ya, berarti rumus rho itu kan massa dibagi volume. Rho larutannya 1,2, massa larutannya yang ini kita nggak tahu. Kemudian volume larutannya ini 100 mili ya. Berarti massa larutannya tinggal kita kalikan, dapat 120 gram ya. Nah, kemudian kan larutan itu sendiri terdiri dari campuran terlarut ditambah pelarut ya. Massa larutan sama dengan massa terlarut ditambah massa pelarut. Nah, massa larutannya ini kan kita dapat 120 gram ya. 100 ml ini setara dengan 120 gram. Karena massa jenis larutannya 1,2 ya. Kemudian massa terlarutnya ini 3 gram. Berarti kita bisa memperoleh massa pelarutnya tinggal 120 dikurangi 3. Ini berarti dapat 117 gram ya massa si pelarutnya. Nah, baru kita input ke rumus ini. Massa terlarutnya ada yaitu 3 gram. MR terlarutnya untuk urea ini 60 ya. Di sini lupa dikasih tahu MR dari ureanya 60. Untuk MR sendiri itu kalian tidak perlu menghafal ya air dan MR itu. Biasanya ada di informasi soal. Kalaupun nggak ada, biasanya itu yang ditanyakan. Kalau ini lupa ditulis saja ya. Nah, kemudian untuk P ini massa si pelarut yaitu 117 gram ya. Berarti tinggal kita input nih. Terlarutnya 3, MR-nya 60, 1000, massa pelarutnya 117. Berarti kita dapat 0,43 molal ya. Nah, yang ketiga, konsentrasi larutan yang akan kita bahas yaitu mengenai fraksi mol ya. Nah, fraksi mol sendiri itu memiliki pengertian perbandingan jumlah mol zat terlarut atau pelarut terhadap jumlah mol larutan. Berarti fraksi mol itu ada dua ya, ada fraksi mol terlarut dan ada fraksi mol pelarut ya. Nah, untuk fraksi mol terlarut sendiri berarti kan perbandingan jumlah mol terlarut dibagi atau terhadap jumlah mol larutan. Berarti mol larutan itu kan terdiri dari terlarut ditambah pelarut. Berarti XT sendiri dirumuskan mol terlarut dibagi oleh mol larutan. Atau mol larutan itu kan mol terlarut ditambah mol pelarut ya. Nah, berarti kalau XP itu perbandingan antara mol
pelarut dengan mol larutan ya, atau mol pelarut dibagi mol terlarut ditambah mol pelarut ya. Nah, di sini juga nanti XT ditambah XP itu nilainya akan sama dengan 1 ya. Untuk lebih jelasnya, keterangannya seperti ini ya. Jadi XT itu fraksi mol terlarut, XP itu fraksi mol pelarut, NT itu mol terlarut, dan NP itu mol pelarut. Untuk contoh soalnya, mari kita bahas ya. Nah, untuk soal yang pertama, di sini ada 90 gram glukosa dilarutkan dalam 360 gram air. Tentukan fraksi mol masing-masing zatnya. Nah, berarti dari sini diketahui ada 90 gram glukosa ya. Berarti ini ada 90 gram si terlarut, kemudian dilarutkan dalam 360 gram air. Berarti ini ada 360 gram air, itu berarti ada 306 gram si pelarut ya. Nah, di sini sendiri untuk larutan tidak ada informasinya ya, karena untuk menghitung fraksi mol sendiri kita tidak perlu mencari massa atau volume si larutan ya. Nah, yang ditanyakan tentukan fraksi mol masing-masing zat. Berarti langkah pertama kita cari mol masing-masing dulu. Kalau mencari mol sendiri itu kan rumusnya massa dibagi mR. Berarti kalau mol terlarut, massa terlarut dibagi mR-nya ya. Nah, berarti si terlarutnya kan glukosa, massanya 90, kemudian mR-nya glukosa sendiri kalau kita hitung ya. Ini berarti tinggal 6 kali 12 tambah 12 kali 1 tambah 6 kali 16 ya. Berarti di sini mR-nya dapat 180. Berarti ini dapat 0,5 mol. Nah, berarti untuk mencari mol si pelarut tinggal massa si pelarut dibagi mR ya. Massanya itu 360 gram. Kemudian mR air itu kan rumusnya H2O ya. Berarti 2ARH ditambah O, berarti 16 ditambah 2, MR-nya berarti 18 ya. Berarti tinggal 360 dibagi 18, jadinya 20 mol ya. Nah, kemudian untuk mencari fraksi mol terlarut, berarti mol terlarut dibagi mol terlarut ditambah mol pelarut ya. Nah, tinggal kita input angkanya saja, terlarutnya 0,5, kemudian pelarutnya 20. Berarti ini kita dapat 0,5 per 20,5. Atau biar angkanya tidak desimal, 1 per 41 ya. Atas bawah kita kalikan 2. Nah, ini boleh kalian ubah jadi bentuk desimal ya, 1 dibagi 41. Atau kalian tetap seperti ini saja. Kalau saya pribadi lebih nyaman untuk dibuat pecahan saja ya. Dan untuk mempermudah perhitungan juga. Nah, untuk mencari XP-nya bisa kita gunakan rumus yang NP per NP plus NT, atau kita gunakan rumus ini saja. Nah, ini kita gunakan rumus yang XP plus XT sama dengan 1 ya. Berarti XP itu sama dengan 1 min XT supaya lebih simpel. Berarti XP itu sendiri jadi 1 dikurangi 1 per 41. 1 sendiri kan berarti 41 per 41. 41 dikurangi 1 kan jadi 40 ya. Berarti ini hasilnya 40 per 41. Untuk soal berikutnya atau soal terakhir mengenai fraksi mol ya. Nah, di sini berapakah fraksi mol masing-masing zat bila diketahui larutan glukosa memiliki 10% massa dalam air ya. Nah, berarti informasi yang diketahui di soal ada 10%-nya massa glukosa. Berarti kalau 10%-nya massa glukosa itu 100%-nya massa larutan ya, yang totalnya berarti 90% itu massa air ya. Nah, dari sini bisa langsung kamu ubah persentasenya menjadi massa ya. Artinya 90% ini setara dengan 90 gram, 10% ini setara dengan 10 gram, kemudian 100% ini setara dengan 100 gram. Nah, kalian juga bisa misalkan, Kak, saya pengen ini jadi 200 gram, berarti ini jadi 20 gram, ini jadi 180 gram. Nanti ujung-ujungnya ketika kita mencari fraksi mol, jawabannya sama saja ya. Kenapa kita ubah persennya langsung ke massa? Ini jauh lebih mudah. Karena kita gak usah ngitung-ngitung lagi ya. Berarti persen massanya ini boleh kamu ubah langsung jadi massa ya. Nah, di sini kita cari mol pelarutnya. Pelarutnya sendiri dia punya massa 90 ya. Si air ini dia punya MR 18.
Berarti dia molnya ada 5 ya. Kemudian mol terlarutnya ini kan ada 10 gram, MR-nya 180, berarti ini 1/18 ya. Boleh kalian ubah jadi desimal atau tetap bentuknya pecahan ya. Nah berarti XT sendiri kan mol si terlarut 1/18 dibagi mol larutan ya, atau mol pelarut ditambah mol terlarut ya. Ini mol pelarutnya, ini mol terlarutnya. Nah ini kan 1/18, 5 ini kan tadi sama dengan 90/18 ya, berarti kan jadi 91/18. Ini saya tidak ubah ke dalam bentuk desimal ya, berarti ini kan sama aja 1/18 dikali 18/91. Ini bisa kita coret, berarti XT-nya sama dengan 1/91 ya. Nah kemudian untuk mencari XP-nya kita gunakan saja rumus 1 min XT, berarti 1 dikurangi 1/91, atau 1 ini kan sama dengan 91/91 ya, dikurangi 1/91 didapat hasilnya 90/91. Berarti di sini XT-nya 1/91, XP-nya 90/91. Nah demikian untuk pembahasan kali ini ya. Kalau kalian suka atau misalkan senang dengan video ini, bisa kalian like and share ya. Kalau ada masukan bisa kalian komen di kolom komentar ya.